Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa kembali ngaji kitab Minhajut Thalibin. Sebelum pengajian ini kita mulai, marilah kita kirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Minhajut Thalibin, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempelajari kitab fikih Minhajut Thalibin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa thumma ila hadratil imamil 'allamatil mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa summa ila khabrin jami'i muallifil kutubi wasyarikhiha wa musannifiha wa ila jami'i man ajazana ilal muntaha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa summa ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furina wa liman ijtama'na hahuna bisababihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Amin. Sampai as-sadisuni, halaman 99. Nggih, as-sadisu. Halaman 100. Oh, as-sabiu. Oke. Halaman 100. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. As-sabi'u, ketujuh atau tujuh,
As-sujudu sujud. Wa aqalluhu minimalnya mubasyaratu menyentuh tanah, ba'di sebagian, jabhatihi dahi, musallahu ke tempat sholat, fa'in sajada jika sujud, ala di atas, muttasilin barang yang tersambung, bihi dengannya, jaza boleh, ilam selama tidak ya taharrok bergerak, jaza boleh ilam selama tidak yataharrok bergerak, biharokatihi mengikuti gerakannya, wala yajibu tidak wajib, wad'u meletakkan, yadaihi kedua tangan, warukbataihi dan kedua lutut, wa qadamaihi dan kedua telapak kaki, fil adhari menurut pendapat yang adhar, qultu pendapatku, kata Imam Nawawi, al adharu mengikuti adhar, wujubuhu wajib, fil
wujubuhu wajib, wallahu a'lam, wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui. Wa yajibu dan wajib, ayat ma'inna tumakninah, wa yanala mencapai, masjadahu tempat sujud, sikolu roksihi, sikolu berat, roksihi kepalanya, wa Allah sekiranya tidak, yahwiya condong, li ghairihi ke tempat lain, falau seandainya sakoto dia terjatuh, ya bahasa Jawanya nyungsep, li wajhihi dengan wajahnya, wajib wajib, al audu kembali, ilal i'tidali pada i'tidal, wa antar tafi'at dan terangkat, asafiluhu bagian tubuh bawah, ala atas, a'alihi bagian tubuh atas, fil asohi menurut pendapat yang asoh, wa akmaluhu yang lebih sempurna,
Yukabbiru bertakbir, lihuwiyihi atau lihawiyihi saat bergerak turun, bila rofin, bila tanpa rofin mengangkat, bila rofin tanpa mengangkat tangan, wa yadha'u dan meletakkan rukbataihi lutut, summa kemudian yadaihi tangan, summa kemudian jabhatahu dahi, wa anfahu dan hidung, wa yaqulu lalu mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Kalimat subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali. Subhana maha suci, Rabbi Tuhanku, Al-A'la yang maha tinggi. Salasan 3 kali. Wa yazidu dan menambah siapa al-munfaridu munfarid, orang yang sholat sendirian. Jadi tambahannya Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu tambahannya doanya, tapi ini jarang dibaca oleh kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahumma ya Allah, laka hanya kepadamu, sajatu aku sujud, wabika dan hanya kepadamu, amantu aku beriman, walaka dan hanya kepadamu, aslamtu aku tunduk, sajada sujud, wajhiya kepada wajah, lilladzi dzat
Khalaqahu yang menciptakannya, Fasawwarahu yang membentuk rupanya, Wasyaqqa sam'ahu dan menjadikan sam'ahu pendengarannya, wa basarahu dan penglihatannya, Tabarakallahu maha suci Allah, ahsanul khaliqin sebaik-baik al-khaliqin pencipta makhluk. Wa yadhu dan meletakkan yadaihi kedua tangan, hadwa sejajar, manggibai dengan pundak, wayang syuru dan meluruskan, asobi'ahu jari-jari, malmumatan merapatkan, lil qiblati ke arah kiblat, wa yufarriqu dan memisahkan, rukbataihi kedua lutut, wa yarfa'u dan mengangkat, batnahu perut, andari fakhidhaihi paha, wa mirfaqaihi dan siku, an jambaihi dari lambung, fi ruku'ihi dalam ruku', wa sujudihi dan sujud, wa yadhummu dan menempelkan siku, al-mar'atu bagi wanita, wal khuntha dan banci,
Saya jelaskan dulu ini sujud. Jadi ini kita sujud, tapi kalau kita sudah belajar sholatnya dari kecil, kalau jamaah di sini saya perhatikan sholatnya sudah bagus-bagus dan sempurna daripada yang lain. Hanya saja karena hal-hal kecil kadang kita nggak perhatian. Ya kadang saya melihat kontennya orang, ya, yang didulukan tangannya apa, jidatnya Gus. Ya sebenarnya itu kan nggak perlu ditanyakan. Kalau jidatnya dulu kan ya jelas ini memar. Ya tangannya dulu yang turun, baru jidatnya mengikuti. Nah terkadang yang orang sekarang saya perhatikan itu ketika sujud ini hidungnya tidak nempel ke tempat sujud itu. Karena kadang ya mungkin baik laki-laki maupun perempuan menggunakan aksesoris yang berlebihan ketika sholat, ya. Terus mukenanya, kalau orang dulu mukena kan ditali ke belakang, ini ada mukena yang belusokan gini langsung, nah ini ada jambul ke depan, akhirnya menghalangi sujud. Tangan menempel ke tanah semua, ke lantai, lututnya juga sama. Kalau laki-laki tangannya begar, kalau perempuan nah minggup ke dalam, kaki yang belakang itu apa, nancap ke tanah, ya, atau bahasa Jawanya mancat. Nah, itu harus dengan sempurna. Kalau kita mampu sujud dengan sempurna seperti itu, ini hikmah dari sujud, ternyata aliran darah kita dari sekujur tubuh itu bisa masuk ke otak, dicuci lagi, kemudian ketika bangkit dari sujud, nah itu bisa kembali lagi. Makanya orang kalau ahli sholat itu kemungkinan kecil dia mengalami sakit stroke kalau sholatnya yang dilakukan sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi. Yang paling sulit itu tumak ninah. Banyak orang Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, makanya bacaannya itu kan cuman 3 kali, itu jeda 3 kali, itu memang sudah diukur oleh Allah. Jadi untuk kepentingan seluruh organ tubuh kita di dalam sujud. Sujud itu kan menundukkan diri, jadi kepalanya di bawah. Beda dengan sujudnya iblis kepada Adam. Sujudnya iblis pada Adam adalah penghormatan. Kalau ini adalah sujudnya kita kepada Allah. Nah kemudian membaca Subhana Rabbi. Dulu orang-orang dulu, ya seperti orang tua saya, kakek nenek moyang saya, kalau sujud itu bacanya gini, saya diajari Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Jadi Subhana Rabbi, Maha Suci Tuhanku, ya. Kalau di bahasa Indonesia kan begitu, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Jadi kalau dibaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi enggak ada penghayatannya, Jadi membacanya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Jadi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, karena kalimatnya itu Subhana Rabbi, Maha Suci Tuhanku, bukan Maha Suci Tuhan. Kalau Subhana Rabbi berarti Maha Suci Tuhan.
Kalau B-nya panjang, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu maha suci Tuhanku yang maha agung, wa bihamdi, dengan kesuciannya itulah kami memujinya, atau dengan yang ketinggiannya itulah kami memujinya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, bacaan-bacaan doa ini ternyata tidak ada perbedaan antara madhabnya Ahlul Bait sama madhabnya Ahlus Sunnah, itu tidak ada perbedaan. Nah, kemudian ini ya, kalau yang munfarid ditambah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhadil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basaruhu tabarakallahu al khaliqin. Ini kayaknya jarang dibaca. Orang yang munfarid gak munfarid sama aja. Oh, saya aja gak baca kepanjangan. Kadang kalau telat ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, Imam Nawawi menampilkan lengkap sekali, tapi mempraktekannya kayaknya jarang sekali. Ini hanya tersimpan dalam catatan kitab, prakteknya jarang sekali. Jadi ketika sujud, ini kita ke yang ke-8, ini julus. Nah, ini permasalahannya, zaman sekarang adakah orang yang banji benar-benar banji sejak lahir? Ini wayadhummul mar'atu wal khunsa, khunsa itu banji. Kalau orangnya itu banci, betul-betul banci dari lahir, hukumnya seperti perempuan. Kalau bancinya karena pergi ke Korea dioperasi, ya berbeda lagi. Hukumnya ya tetap laki-laki. Banyak itu kan artis ya mengoperasikan dirinya dan sebagainya, merubah status dirinya ke pengadilan dari laki-laki jadi perempuan, toh pada akhirnya ketika meninggal sama ulama ya tetap dihukumi laki-laki. Jadi itu yang namanya nyalai adat, itu khawarikul adat, nulayani adat ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya, as-saminu 8. Al-julusu duduk, baina di antara sajdataihi, dua sujud, mutmainnan dengan tumakninah, wajibu dan wajib, Allah tidak ada yaqsida maksud lain biraf'ihi, ketika bergerak naik,
ghairahu selain duduk, wa alla dan tidak yutawwilahu memperpanjang waktunya, wala dan wala demikian juga tidak al-i'tidala ketika i'tidal, wa akmaluhu yang lebih sempurna, yukabbiru bertakbir, wa yajlisu dan duduk, muftarishan iftirosh wadhi'an meletakkan, yadaihi kedua tangan, qoriban dekat, min rukbataihi dengan dua lutut, wayang syuru dan meluruskan, asobi'ahu jari-jari, qailan dengan mengucapkan doa, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Rabbi Tuhan, ighfirli ampunilah aku, warhamni belas kasihanilah aku, wajburni cukupilah aku, warfa'ni angkatlah derajatku, warzuqni berilah rizki aku, wahdini tunjukilah aku, wa'afini dan maafkan aku, wa'afini sehatkan aku, summa kemudian yasjudu sujud,
As-saniyata kedua, kal ula seperti yang pertama, wal masyhuru pendapat yang masyhur, yang terkenal, sannu sunnah jalsatin duduk, khafifatin sebentar, ba'das sajdati setelah sujud, as-saniyati kedua, fi kulli pada tiap-tiap atau pada setiap rokaatin rokaat yakumu langsung berdiri, anha dari sujud. Saya jelaskan ini duduk ya, ada duduk iftiros, ada duduk tawarruk. Nah di sini maksudnya Imam Nawawi itu kalau habis sujud, kemudian kan duduk, kemudian sujud lagi, bangkit dari sujud itu tidak langsung berdiri, tapi duduk dulu cuman sebentar baru membangkitkan badan untuk berdiri. Itu yang diajarkan oleh Imam Nawawi. Jadi nggak langsungan, tapi kalau langsung juga boleh, nggak apa-apa. Tapi yang diajarkan oleh Imam Nawawi, jadi ruku, kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian sujud lagi, langsung berdiri. Nah, makanya kita bisa lihat orang-orang yang sholat ketika ruku sujudnya itu gak langsung berdiri, oh itu yang dulu kayaknya ngajinya lumayan. Hari kadang langsung bangkit cepet-cepetan. Nah betul, seperti itu ya, jadi ada jeda. Jadi kan kalau ruku, nah kemudian sujud, duduk, tawarruknya, dan baca doa, sujud lagi, kita langsung berdiri. Nah, tumanina baru berdiri ya, berdiri. Kan ada yang langsung, nah berdiri. Jadi bagus ya, tumanina, karena perintahnya tumanina. Jadi yang kita lakukan yang tumanina, sujud seperti tadi, ya, berhenti, barulah bangkit. Ya. Jadi diantara sujud kita duduk, kan berdoa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Jadi kalau melihat bacaan doa
Doa yang kita panjatkan kepada Allah ini kan ya lebih dari cukup. Rabbi, ya Tuhan, ampunilah aku, warhamni, belas kasihanilah aku, wajiburni, cukupilah aku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzukni, berilah aku rizki, wahdini, ya, tunjukilah aku, wa'afini, sihatkanlah aku, wa'fu'ani, dan maafkanlah aku. Jadi makanya orang-orang tasawuf itu setelah sholat ya sudah langsung zikrullah, Allah, 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 tanpa permintaan. Karena dari awal Allahu Akbar sampai salam itu semuanya memohon, meminta kepada Allah. Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi musliman wa semuanya ya permohonan, ya. Atau paling tidak kayak yang Muhammad, ya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama bata bainal masyriq wal maghrib. Nah, semuanya sudah permintaan. Baca Fatihah, baca surat, kemudian ruku, subhana rabbiyal azim wa subhana rabbiyal, memuji-muji. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, itu memuji-muji. Nah, kemudian sampai di ini kan doanya ya meminta Rabbi firli warhamni wajiburni warfani warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya, semuanya meminta at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, ya sama semuanya. Intinya meminta-minta semuanya, dan permintaan kita di dalam sholat itu sudah lebih dari cukup. Tidak hanya sekedar komplit, pokoknya itu lebih dari cukup. Terus mau minta apa lagi? Semua sudah diungkapkan. Maka kalau mengikuti Kanjeng Nabi ya setelah sholat langsung zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya minimal 165 kali tanpa permintaan. Tadi sudah minta waktu sholat. Jadi amalan yang dilakukan oleh orang yang sudah sampai kepada derajat tasawuf sufi berbeda dengan yang masih di derajatnya orang syariat. Habis sholat masih mohon permohonan yang lain, ya Ghaniyu ya Hamid, ya Ghaniyu ya Hamid. Ya tahu Allah itu dengan zikir asma, zikir sifat. Oh, ini orang ingin kaya, ya Ghaniyu ya Hamid, memuji-muji aku, wahai Engkau Tuhan yang maha terpuji, maha kaya, ya Ghaniyu ya Hamid, yang kaya, ya, yang terpuji. Nah, ini yang membedakan derajat ibadahnya. Walaupun sama-sama sholat, yang belajar tasawuf tahu bahwa sholatnya tidak hanya sebagai kebutuhan, juga tidak sebagai kewajiban. Memang itu hal yang harus kita lakukan. Kita dengan kesadaran yang sangat tinggi bahwa sholat itu adalah kebutuhan kita sebagai hamba. Kita tidak melihat apa? Tidak melihat imbalannya. Ketika kita ditanya, loh kenapa nggak melihat imbalan? Kita ini di dunia, menempati dunia yang seperti ini, dimintai uang kos kan ya enggak, uang kontrak kan ya enggak. Permintaannya Allah hanya menyembah Allah 5 kali sehari. Itu pun manfaatnya tidak kembali kepada Allah, tapi manfaatnya kembali kepada manusia sendiri. Karena ketika sholat, Nabi dulu tanya, kenapa kok hamba-hamba ini engkau memerintahkan hamba-hambamu untuk menyembahmu dengan cara sholat? Ya, jawabnya Allah, ya diplomatis. Inilah caraku melindungi hamba-hambaku dari kerusakan. Ya ternyata memang manfaatnya sholat sangat luar biasa banyak. Diteliti itu kan ya orang zaman sekarang. Kalau orang dulu kan tidak perlu meneliti, dia diajari yakin. Sudah pokoknya ini sholat itu dampaknya sangat bermanfaat pada kalian, ya sudah dinikmati. Kalau sekarang
dampaknya apa? Perlu diteliti, ya, perlu dianalisa. Ini apa kok begini-begini? Ya. Jadi gerakan-gerakan di sholat ini sangat luar biasa. Tapi sebenarnya sholat juga, para nabi terdahulu juga sudah melakukan sholat, ya. Tapi setelah sampai pada Nabi Muhammad, konten-konten sholatnya dirubah oleh Allah, ya, oleh Allah. Kalau dulu sholat cuma baca subhanallah, subhanallah, rukuk sujud ya subhanallah, subhanallah, ya. Kemudian yang lain subhanallah, subhanallah. Nah, jadi memang sempurnanya bacaan sholat ya ada di Kanjeng Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke. Mungkin kurangnya ada di saya nih. Kadang sholat itu apa? Allahu Akbar dalam sholat itu kadang terus ini salah. Oke, kalau permasalahannya itu bengkelnya ada di pengajian tasawuf. Kalau ini meluruskan bagaimana jeruji yang bengkok sepeda itu diluruskan, ya. Terus ini membenahi fisiknya. Kalau kekhusyuan itu nanti belajarnya di tasawuf. Kemarin sudah mulai kita belajar bagaimana khusyuk sampai melihat Allah. Nah, jenengan sakit. Saya kemarin gini, wah coyok udah gak kuat belajar tasawuf. Ya. Kalau kita mau khusyuk, makanya bagaimana caranya kita bisa sholat tuh khusyuk. Jadi kalau fikih ini membahas ibadah dari sisi ritualnya, ya. Ini dari sisi ritualnya. Pokoknya gerakannya semuanya sudah benar, urusan kamu nggak khusyuk itu dihukumi sah bagi fikih. Lah nanti kalau pengen khusyuk berarti kita belajarnya spiritualitas. Sholat bagaimana yang membawa kita khusyuk? Kemarin kata Sayyidina Ali, aku tidak akan sholat dan tidak akan menyembah Tuhan yang tidak aku kenal. Nah, masalahnya karena kita nggak bisa khusyuk. Bagaimana khusyuk? Wong yang disembah aja nggak kenal. Ya, akhirnya kan kayak kaum kunafa. Akhirnya mengimajinasikan Tuhannya dengan membentuk patung, gambar, dengan alasan supaya bisa khusyuk. Nah, kata Sayyidina Umar, araftu rabbi biqalbi, aku melihat Tuhanku dengan hatiku, dengan kolbuku. Nah, kemarin dijelaskan oleh Nabi, ya, di dalam kitab itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir juga, bahwa nanti melihatnya Allah itu kan dari mir'atul qalbi, jadi dari cermin yang ada di dalam hati kita namanya fuad. Ya, barulah di situ bisa khusyuk. Nah, caranya kalau zikir disuruh tawajuh menghadap ke kiri di bawah 2 butir susu itu, nanti kita latihannya bisa khusyuk. Kenapa sih kita nggak bisa khusyuk? Karena kita belum bisa memisahkan diri kita dengan nafsu. Contohnya nafsu amarah, lawamah, sufiyah, okay. Kemudian nafsul mulhimmah, ada nafsul mutmainnah, itu kan nggak bisa lepas dari kita, sehingga kita nggak bisa khusyuk. Nah, selama kita nggak bisa melepaskan diri dari cengkraman nafsu itu, kita nggak akan bisa khusyuk. Bisanya hanya khusyuknya sebentar, beberapa detik saja, ketika Allahu Akbar itu langsung ingat lagi semuanya, ya, karena itu masih melekat pada kita. Nah, kalau belajar tasawuf, nafsu itu harus dikeluarkan dari tubuh kita supaya kita bisa merasakan nikmat lezatnya sholat. Tapi nafsu itu ya nggak mau juga. Kalau kamu dapat pahala, aku juga harus dapat pahala. Gitu.
Makanya dengan zikir la ilaha illallah 100.000 kali itu kan supaya nafsul amarah itu keluar dari kita. Nah, nafsu amarah, egoisme itu, ya nafsul amarah itu kan tempatnya egoisme. Nafsu sufiyah itu tempatnya ketertarikan kita dengan makanan, minuman, kebendaan, itu nafsu sufiyah. Allahu Akbar, khusyuk sebentar, karena nafsu amarah seharian tadi tidak mengganggu kita. Tapi karena kita dapat pesanan makanan ini, nafsu sufiyah itu mengingatkan terus ke kita waktu sholat. Nah, ini besok kita dapat jatah ini, kotakan makanan ini, nah, itu mengingatkan kita. Makanya para walinya Allah itu nafsu itu semua dikeluarkan dari dalam dirinya, baru mereka itu beribadah kepada Allah. Okay. Kalau masih levelnya kita, ya nggak apa-apa lah, nggak khusyuk. Yang penting sudah tahu bahwa sholat itu perlu khusyuk. Nah, kalau pengen khusyuk yang benar-benar khusyuk, yang ngajinya tasawuf, nanti baru kita bisa membenahi kekhusyuan kita. Okay. Jadi sebenarnya dalam sholat itu kan sudah doa-doa Ustaz. Yeah. Sholat selesai itu bisa zikir aja. Yeah. Ya dari zaman Nabi dulu, setelah sholat langsung zikir. Zikirnya bagi orang awam itu samalah yang diajarkan oleh ulama kepada kita, itu ya sumbernya dari Nabi. Subhanallah, 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 itu 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Hanya saja kata ulama menambahi supaya tidak apa ya, kalau bahasanya agak cebleh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayna rabbana bisalam tabarakta rabbana fatahalaita ya dzal jalali wal ikram. Ilahi Rabbi anta maulana, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Andai kata tidak ditambahi kalimat-kalimat seperti di depan, ya nggak apa-apa. Astagfirullah, 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 subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Kemudian kata Nabi, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak perlu tambah yang depan, itu hadisnya Nabi, afdalu dzikri, seutama-utamanya zikir, ketahuilah la ilaha illallah. Yang enggak usah itu enggak apa-apa lah. Subhanallah, Allahu akbar 33 kali, kemudian tahlilnya 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sudah. Habis itu berdoa, tutup. Nah, pengetahuan ini kalau nggak dijelaskan dari sisi tasawuf, ya kita nggak tahu, ya. Makanya orang-orang masih ini, tuabai sholawat ini. Harapannya itu sama dengan punya keran, satu mengalir air, air banyak air gitu maksudnya. Padahal sumbernya yang disedot itu sama. Ya hasilnya walaupun banyak keran, nanti dapatnya pun juga sama. Wong di situ sumbernya cuma 2 liter, dibagi berapa keran pun juga sama, akan dikembalikan lagi jadi sama 2 liter. Oke, kita lanjutkan. Oke, monggo. Sama takbir, saya sebagai imam yang baru digerakkan itu misalnya, nah Allahu Akbar, kita takbir itu mulai bergerak apa setelah kita Allah? Macam-macam. Ada baru bergerak Allahu Akbar, bergerak Allahu Akbar, ada sudah gini berarti baru Allahu Akbar. Bagus bergerak atau sudah Allahu Akbar. Nah, terus kedua, yang masuk ke maknina itu dalam salat itu bacaan berhenti bacaan apa berhenti kita apa fisik kita. Ada misalnya tadi maknina kan terus berhenti. Ya. Kita baca kalau itu diam. Nah itu yang sebenarnya apa yang untuk baca kita bacaan itu
3 kali itu sudah masuk maknanya pas setelah baca kita berhenti. Oh ya. Ini saya jelaskan ya, bagus ini. Kalau kita jadi imam, Allahu Akbar. Nah, kita baca gerakan. Nah, kemudian kita menjeda bacaan kita ke bacaan berikutnya karena menunggu makmum. Kita baca Fatihah selesai. Nah, kita menjeda bacaan kita dari Fatihah ke bacaan berikutnya. Itu dijeda karena menunggu makmum. Kemudian membaca surat setelah selesai. Nah, bagaimana rukuknya? Allahu Akbar. Nah, rukuk kan? Kemudian dari gerakan dulu, kita bicara gerakan dulu. Sebelum bangkit dari rukuk, kita bangkit dulu dari rukuk karena kita imam, baru Allahu Akbar biar makmum tidak mendului imam. Kemudian Allahu Akbar sujud. Bangkit dari sujud, kalau kita sudah sempurna bangkitnya, baru Allahu Akbar. Imamnya ini hati-hati supaya makmumnya tidak mendahului. Kadang-kadang kita sebenarnya kan harusnya membersamakan Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Nah, tapi rata-rata makmum itu mesti mendahului imamnya. Makanya ijtihadnya ulama, ketika gerakan-gerakan sholatnya, kita imamnya harus punya cara bagaimana supaya makmum itu tidak mendahului imam. Makanya kita lihat, kalau orang-orang yang kelahiran seperti kita, itu kalau ngimami pasti tidak seperti yang kelahiran 90 ke sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kita mempertimbangkan jangan sampai amalan makmum itu batal karena apa? Hal-hal yang bersifat sepele, sepele. Rukuk sujud, makanya imam dulu, kalau orang dulu itu sudah bangkit dari dari sujud baru Allahu Akbar. Ya seharusnya memang dituntunannya sih bersama Allahu Akbar. Nah kadang-kadang saya juga begini, makanya di kitab itu gak boleh lama-lama. Ini sujud tadi sudah bangkit dari situ, belum, ketika saya bangkit ternyata belum bangkit, karena saya sudah baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, sudah 3 kali kita baca. Ini kok pelan, nggak ada nih saya akhirnya kita mau bangkit dari sujud, ternyata imamnya belum bangkit. Makanya di dalam kitab imam diwanti-wanti jangan kepanjangan kalau menjadi imam di jamaah yang banyak pesertanya, kecuali kalau sendirian. Apalagi jamaah banyak yang masjidnya besar terus tidak punya mikrofon yang nempel ke sini, ya Allahu Akbar hanya mengandalkan suara dari mulutnya imam yang nggak terjangkau sampai belakang. Makanya di masjid yang besar itu ada pendampingnya yang menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Nah, terus tumakninah gerakan. Nah, nanti tumakninah bacaannya bagaimana? Tumakninah bacaannya tidak langsung disambung. Jadi berhenti sejenak. Contohnya Fatihah selesai waladdallin amin. Baru membaca surat. Nah, kemudian kita ruku membaca doa, ya di tumakninah. Kalau tumakninahnya ahli tasawuf itu 3 kali nafas, tapi itu tidak mungkin kita praktekkan di jamaah yang tidak belajar kitab tasawuf. Ya, pokoknya artinya tumakninah itu kan rileks, bahasa Inggrisnya kan rileks, santai. Artinya pokoknya tidak tergesa-gesa. Oke, pokoknya tidak tergesa-gesa dalam bacaan, seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Amin. Nah, paling tidak kalau kita jadi imam di masjid besar, suaranya sudah mulai tidak ada suara lagi, baru kita membaca surat. Itu yang praktek tumakninah paling sederhana. Tetapi di dalam hadis banyak riwayat hadis itu ketika kita jamaahnya banyak, tidak boleh memperpanjang bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan seperti sujud, rukuk nggak boleh lama-lama. Okay. Dari 11 riwayat, ya mayoritas 10-nya itu melarang lama-lama. Kata Nabi, agamamu ini bisa rusak karena perlakuanmu terhadap agama dengan imam terlalu lama. Ada pernah juga Nabi berkunjung ke rumahnya Siti Juwairiyah. Nah, Nabi datang pagi sampai 6 jam berikutnya masih wiritan. Kamu tadi masih seperti ini dari pagi. Iya ya Rasulullah. Jadi kamu masih duduk seperti ini 6 jam. Kamu nggak beraktivitas yang lain? Enggak ya Rasul. Nah, akhirnya Nabi itu menyampaikan begini. Ini kamu saya kasih amalan doa yang bobotnya itu sama dengan kamu duduk 6 jam. Betul. Nabi itu kan tidak menghendaki umatnya itu terbebani dengan beratnya ibadah. Gimana ya Rasul? Bacalah subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu dibaca 3 kali sama dengan kita zikir wirid selama 6 jam. Makanya kalau orang yang berilmu ngaji dengan tidak ngaji, dia akan membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 6 jam. Dapat berapa ribu itu? Tuh, itu kok cuman nggak ada 5 menit sudah selesai. Iya, karena kita tahu ada orang yang dulu didatangi Nabi, ya, zikir sampai Nabi pulang 6 jam berikutnya masih zikir wirid di situ. Kemudian Nabi memberikan solusi. Ini aku kasih kamu amalan biar tidak seperti itu, karena pagi itu kamu harus segera beraktivitas, bekerja lagi. Zikirnya subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Nah, sudah cukup. Jangan mau pergi ke toko, mau ke sawah, mau mengajar, ya sudah itu zikirnya. Atau sambil dari rumah mau ke tempat kerja, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ya sudah, itu sudah sama dengan kita 6 jam. Ya sama dengan orang ternyata memperhatikan saya. Saya ditanya, Gus, saya kok jarang lihat jenengan itu sholat duha loh Gus. Ya, saya duha itu kadang seminggu sekali. Kenapa? Kok nggak duha Gus? Satu, profesi saya bukan pedagang. Kedua, kalau setiap pagi saya duha mohon kepada Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kayaknya malu. Maksud setiap hari ngogrok-ngogrok supaya apa? Dikasih rezeki. Karena saya sudah yakin bahwa semua rezeki saya dijamin Allah, saya cukup seminggu sekali. Tapi kalau diamalkan di orang yang hanya ngaji fikih, Nabi aja juga sholat duha setiap hari. Ya, Nabi setiap hari, kita umatnya nggak boleh nyanyi Nabi. Sayyidina Ali itu nggak pernah. Kalau Nabi membaca 3 kali, Sayyidina Ali cukup 1 kali.
Makanya saya sampaikan, saya dicap orang bodoh, itu saya bersyukur tidak apa-apa, supaya saya tidak bersaing dengan guru saya. Saya kan muridnya, dicap bodoh nggak apa-apa. Ya ketika orang lain ngecap saya ini orangnya alim, tidak apa-apa, saya juga bangga, supaya guru saya bangga punya murid alim. Nah begitu. Jadi makanya ibadahnya, kata Nabi, ibadahnya orang bodoh dengan ibadahnya orang alim itu perbandingannya 1 dibanding 1000, bahkan dibanding 70.000. Terkait dengan tumak ninah, itu kan ada beberapa pendapat. Kalau yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdiyah khususnya, itu kan imam membaca bacaan sholat seperti surat Fatihah dan ditambah surat yang lain, itu makmum kan harus juga baca. Tapi di yang lain, yang baca itu cukup imamnya, makmumnya hanya mendengarkan. Seperti Muhammadiyah itu kan yang baca imamnya, makmumnya mendengarkan. Memang ada riwayat seperti itu. Nah, tapi kalau kita yang mengikuti pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dari versinya Nahdiyin, ya kita imamnya harus punya jeda di antara bacaan-bacaan karena menunggu makmum itu juga membaca surat. Lalu bagaimana sebaiknya? Nah, kita makmum itu kira-kira kalau sudah telat nggak nututi, ya sudah kita mengikuti bacaannya imam itu. Ya yang jadi masalah itu kan makmumnya rata-rata nggak ngaji sampai tuntas, akhirnya bingung ini harusnya apa yang saya lakukan. Kalau memang sudah ketinggalan bacanya imam, ya sudah ikuti saja imam. Orang sholat jamaah itu semuanya sudah ditanggung imamnya masing-masing itu. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini membawa manfaat barokah fid dunya wa dunya dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ja'al awwala majlisina hadza salahan wa awsadu falahan wa akhir rahmatan wa ni'matan wa takrimatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa bidada kalimati. Allahumma ighfir lana maghfiratan tuslihu biha sya'na fid dharain warhamna rahmatan nasadu biha fid dharain wa tub alaina taubatan nasuha la ghuzal abadan wa lazimna al-istiqamata al-azi anha abadan. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.